Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan Kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Senin, tanggal 28 November tahun 2022, merupakan hari biasa dalam pekan Advent pertama. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai ayat 11 dengan perikop Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas hari yang baru ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan yang luar biasa di hari yang baru ini. Saat ini kami anak-anak-Mu hendak membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon hadirlah bersama-sama dengan kami, agar apa yang kami baca dapat kami dengar dan kami pahami, sehingga dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar sebuah kisah penyembuhan yang amat menarik. Mengapa demikian? Pertama-tama, tadi kita baca dan kita dengar kisah sebatas penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus kepada seorang hamba dari seorang perwira. Namun, dari sisi penyembuhan ini, ada suatu sisi yang amat penting dari kisah ini adalah kerendahan hati. Kerendahan hati dari Yesus untuk menyembuhkan
dan juga kerendahan hati yang dimiliki dari seorang perwira yang meminta pertolongan Yesus untuk dapat menyembuhkan hambanya. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, ada juga beberapa hal sederhana yang kita maknai dari Injil hari ini. Yang pertama, kita bisa semakin yakin dan percaya bahwa Yesus sungguh datang untuk membawa keselamatan. Sabdanya mempunyai kuasa atas berbagai pengalaman hidup manusia. Perkataannya membawa keselamatan kepada siapapun yang mau mendengar serta melakukannya. Yang kedua, kita juga bisa belajar dan yakin bahwa di tengah dunia saat ini masih ada banyak orang yang mempunyai kehendak baik. Tidak jarang kita beranggapan bahwa orang yang sudah punya kedudukan selalu menjauh dari orang-orang yang kecil. Tentu saja anggapan kita ini berdasarkan kenyataan atau yang kita lihat dan yang sering terjadi. Namun demikian, kita tidak boleh kehilangan keyakinan bahwa ada begitu banyak orang yang hatinya masih sangat baik dan peduli terhadap sesamanya. Seperti yang dikisahkan oleh seorang perwira dalam bacaan Injil hari ini. Yang ketiga, kita juga belajar keyakinan bahwa ada orang lain yang berusaha untuk membantu dan meringankan hidup kita. Entah bagaimana caranya, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Yang dilakukan oleh perwira dalam bacaan Injil hari ini juga. Panggilan kita adalah untuk menjadi dan kita belajar seperti yang dilakukan oleh perwira itu, yang mau menolong, mendoakan orang lain, dan juga memohon berkat dari Allah untuk orang lain. Yang keempat, kita mendoakan orang lain bukan saja kepada orang yang kita kenal. Artinya setiap saat dalam hidup kita memohon berkat bagi orang-orang yang kita jumpai. Misalnya, orang yang kita duduk sebangku di dalam perjalanan kita di dalam bis atau taksi, atau di dalam pesawat, atau juga di tempat-tempat umum sedang kita nonton film di bioskop. Intinya, di mana saja dan kapan saja kita saling mendoakan. Dan semoga kita belajar dari seorang perwira dalam bacaan Injil hari ini. Dan semoga kita selalu mengisi Advent minggu pertama ini dengan kita mendengarkan sabda Tuhan, berdoa, dan juga berkarya. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar dan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Anak misioner Indonesia, Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu,
teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.